Saya, atas nama Enos Renden, mahasiswa PPG tahun 2023 Universitas Negeri Makassar, akan melaksanakan PPL Aksi 2, pertemuan pertama. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Silakan duduk kembali. Satu orang pimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa. Silakan, Sandra. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya akan mengabsen atau memeriksa daftar kehadiran siswa-siswiku sekalian. Karno, Desi, Jean, Sandra, Rosa, Oktaviani, Kesia, Sependi. Saya ingin satu orang memimpin kita dalam lagu, menyanyikan lagu nasionalis sebagai bentuk penghargaan kita kepada berkibarlah benderamu, tanah suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau dan perwira berkibarlah selama. Semua maju, maju Oke ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang karya seni rupa dua dimensi, di mana jika karya seni rupa dua dimensi itu kita sudah melakukan yang namanya teori atau seni rupa yang memiliki dua bidang, yaitu panjang dan lebar. Ya, jadi sangat jelas artinya. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa jenis karya seni rupa dilihat dari segi bentuknya. Yang pertama itu dua dimensi dan yang kedua adalah tiga dimensi. Di mana sudah dijelaskan sama Retno bahwa dua dimensi adalah yang memiliki jadi sangat jelas ya. Oke, untuk hari ini saya ingin memberikan pertanyaan untuk materi kita. Mungkin sudah ada yang pernah mendapatkan sebelumnya, dan saya yakin bahwa kalian sudah belajar tentang yang dimaksud dengan karya seni rupa tiga dimensi di kelas 1, di kelas 2. Kalian sudah belajar apa yang dimaksud dengan dua dimensi dan apa itu tiga dimensi. Nah, pertanyaan saya kepada Regi, menurut kamu tiga dimensi itu yang seperti apa sih? Oh betul, yang dapat dilihat dari segala. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Jean? Oke Pak. Patung. Selain patung, ada yang menyebutkan selain patung? Jadi ada patung, ada meja, termasuk juga seni kriya atau keraji. Membuat karya. Kenapa kita harus belajar tentang seni rupa tiga dimensi? Kenapa tidak digunakan sekarang ini? Ya, itu bentuknya tiga dimensi dan kita gunakan untuk belajar atau sebagai sarana untuk belajar. Dipaham sampai di situ ya? Paham ya? Dan topiknya hari ini adalah tentang apresiasi karya seni rupa tiga dimensi. Saya tampilkan di slide ya. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan informasi dari buku teks, ya. Ada menyimak penjelasan dari guru atau dari saya, terus dari tayangan PowerPoint nantinya, ya. Bahkan tayangan video, siswa dapat mendeteksi, terus memilih jenisnya, termasuk jenis apakah dia kriya, apakah dia patung, apakah dia ini. Kali ini ada yang namanya kompetensi inti. Jadi ini kompetensi inti ya. Jadi kompetensinya itu saya mengambil dari KI 1.3 ya, untuk teorinya tentunya. Terus ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya itu memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema dan fungsi.
kita akan masuk di dalam materi selanjutnya, di mana di dalam materi ini ada beberapa hal ini. Jadi ini uraian materinya ya. Ini peta materinya, ada apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Jadi ada jenisnya, ada temannya, ada nilai estetis, bahkan proses berkarya seni rupa 3 dimensi nantinya. Ya, disimak selanjutnya. Jadi ini ada uraian materinya. Ini adalah jenis-jenisnya. Yang ada jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa di dalam 3 dimensi. Oke, berdasarkan jenisnya karya seni rupa itu dibagi menjadi berapa? Yaitu apa? Oke, seni rupa terapkan dan seni rupa murni. Paham ya? Jadi ini ada contoh-contohnya. Contoh karya seni rupa ini wayang apa? Wayang kulit atau wayang golek? Wayang golek. Kalau wayang kulit itu termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi. Wayang golek itu masuk ke dalam 3 dimensi. Nah, terus ini apa? Ini yang dimaksud dengan unsur-unsur. Ya, jadi unsur-unsur itu sama dengan bagian-bagian terbentuknya sebuah. Ini jadi jenis karya seni rupa 3 dimensi ya. Ada yang namanya kria, ada yang namanya patung, ada yang namanya keramik, ada yang namanya arsitektur. Contoh kria apa? Atau monumen. Kalau keramik, contohnya apa? Vas bunga. Kalau arsitektur contohnya apa? Ini nilai estetis. Jadi dalam menilai sebuah atau menilai keindahan karya seni itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Yang mana dimaksud dengan subjektif? Coba sambil diperhatikan ini. Subjektifnya apa mana? Ini. Coba diperhatikan. Mana? Ayo, ada yang bisa menyimak. Subjektifnya bagaimana sih? Dan objektif yang bagaimana? Ini objektif jika memandang keindahan seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tanpa secara kasat mata. Nah, apa maksudnya? Artinya keindahan itu ada yang namanya perpaduan warna dan sebagainya. Artinya dari orangnya, subjek dan objek. Subjek itu adalah bendanya, objeknya itu dari kita yang menilai, yang melihat. Paham ya? Oke, ini ada contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi. Ini ada terbikat atau keramik. Ini ada juga seni kria. Apa namanya ini kalau di sini? Anyaman. Ini ada patung. Ya, ini ada juga vas bunga. Contoh-contohnya. Terus ini proses berkarya seni rupa 3 dimensi dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi yang pertama adalah mencari dan menemukan ide. Ya, yang kedua yaitu membuat sketsa, yang ketiga memilih alat dan saya akan memutarkan sebuah video ya. Jadi sambil disimak karena nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi sambil disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah peta materi pembelajaran apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Berikut adalah tujuan pokok pembelajaran apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Setelah mengikuti pembelajaran jenis karya seni rupa 3 dimensi, diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi karya seni utama jenis karya seni rupa. Berdasarkan unsur ruang ini dapat dibedakan karya 2 dimensi sehari-hari adalah juga karya seni rupa 3 dimensi. Sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan, bahkan sudah menyimak video. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok ya. Jadi silakan bagi kelompoknya. Per satu kelompok itu 3 orang. Karena ada satu siswa yang tidak hadir, makanya ada satu kelompok nanti ya 2 orang saja. Nah, silakan. Kelompok satu yang mana? Kelompok 1, oke. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3 yang sebelah sana ya. Oke, jadi dikerjakan sesuai dengan ya. Jadi silakan dibaca materinya. Setelah itu sudah terkumpul, sudah kalian membaca, sudah menyimak, sudah melihat tayangan PPT, ya kalian usahakan apa? Belajar dulu satu kelompok. Setelah itu baru didiskusikan, ya. Jadi dianalisis kira-kira bahan yang digunakan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi.
teknik-teknik apa saja. Apa sih pengertian karya seni rupa 3 dimensi? Waktu sekitar 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang diserap ya. Oh iya kak. Makanya kak. Tapi sebelum membuat desain, kalian usahakan menyimak dulu ya. Ada video yang akan saya mau ini desain. Kembali di channel Ibrahim Desain ya, semoga kita semua gambar. Sobat yang itu semuanya, Nanti lebarannya ini saya akan membahas tentang seni keramik. ya. Ada 3 macam bahan, penjelasannya sebagai berikut. Bahan yang pertama adalah tanah liat. Singkat yang Ya, coba disimak. Ini beberapa contoh seni keramik. Ya, jadi sambil desain ya, sambil desain. Ini coba diperhatikan, itu contoh-contoh seni keramik. Jadi dibuat dulu ya. Kira-kira mau bentuknya seperti apa? Bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk silinder, bisa berbentuk segitiga dan sebagainya. Intinya terserah kalian. Buat desainnya atau gambarnya dulu. Kira-kira yang bentuk seperti apa sih yang kalian buat. Nah, kalau masih kesusahan dalam membuat misalnya atau menggambar, bisa menggunakan garis bantu. Ya, jadi contohnya mau membuat berbentuk misalnya mau seperti ini. Ya, terus ini juga. Kan jadi kan? Itu contohnya. Kalau belum terlalu maju dalam membuat desain, bisa menggunakan alat bantu. Nah, tinggal diperhatikan di bawahnya. Kan? Oke? Ya, bisa. Sambil dikerjakan saya akan mencoba untuk menilai ya, menilai hasil kerja kalian secara berkelompok tentunya. Jadi yang dinilai dalam kelompok itu tentunya apa? Kerjasama, tanggung jawab dan sebagainya. Jadi buat aja dulu. Jadi sambil saya nilai ya. Kategorinya sudah, desainnya juga sudah. Mau sebentar dikerjakan. Oke, didiskusikan bentuknya seperti apa ya. Jadi masing-masing kelompok selesaikan. Dan sekarang saya akan menilai. Jadi asal nilai itu per kelompoknya tentunya dalam proses mengerjakan LKPD-nya dan dalam proses pembuatan desain tentunya. Nilainya memuaskan. Sudah. Jadi buat ya gambarnya dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Iya, kok. Sudah hampir selesai. Untuk pembelajaran kali ini mungkin kita akan akhiri, tapi sebelumnya untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan untuk hari ini. Betul. Jadi pengertian seni rupa 3 dimensi itu adalah karya yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya, nilai estetis itu berhubungan dengan keindahan, di mana nilai estetis itu digolongkan menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Tidak ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa seni rupa 3 dimensi itu sangat penting kita ketahui, sangat penting kita pelajari karena ada fungsinya, ada tujuannya, ada bisa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke. Untuk minggu depan, ya, pembelajaran kita minggu depan itu kita akan lanjut ke mana? Pembuatan karya atau pembuatan desain, selanjutnya pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi pelajari untuk minggu
depan kira-kira teknik dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi khususnya keramik ini. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian. Jadi temannya berdoa. Ya, temannya berdiri berdoa sebelum kita menutup kita. Memang program berdiri. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan selamat pagi.